Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa channel Trunojo TV dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Prama Arta di program acara Makin Kenal Makin Sayang, sebuah program acara yang digagas oleh teman-teman Majelis Cinta Quran Kabupaten Sampang. Insyaallah program ini akan tayang 1 minggu sekali, akan membicarakan topik-topik kekinian, problematika yang ada di tengah-tengah umat, dan solusi menurut Islam. Baik, untuk topik pada kesempatan hari ini adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita sudah berada di kediaman musolanya Ustadz In'am Anis. Beliau adalah seorang aktivis dakwah. Beliau juga ketua Dewan Masjid Digital Indonesia Kabupaten Sampang. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walau terasa gerimis. Ya, mohon maaf pemirsa karena mic-nya cuma satu, jadi kita berbagi. Baik, baru saja umat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Hanya saja seperti kita ketahui bahwa pembahasan Isra Mi'raj ini hanya seputar kewajiban melaksanakan sholat, atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa hanya dari sisi dimensi spiritual saja. Dan ternyata memang peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya dari sisi dimensi spiritual, tapi juga ada mengandung sisi dimensi ideologi dan politik. Baik, mungkin bisa Ustadz jelaskan bagaimana kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini dari sisi dimensi ideologi dan politik. Tafadhol. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Setiap peristiwa Isra Mi'raj seringkali kita mendengar bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Rasulullah dan umat Rasulullah diperintahkan untuk sholat. Namun di samping itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang juga perlu dipahami oleh umat, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu ada dimensi ideologis dan ada juga dimensi politis. Kita tahu bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah mengawali dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah, begitu. Allah menyampaikan keperkasaan Allah, kesucian Allah, ketauhidan Allah, dan
kemahaagungan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kisah atau penjelasan bahwasanya Allah dengan kekuasaannya, dengan kemahasuciannya memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Apa makna di balik ini? Artinya ketika kita melihat atau mencermati bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha, itu tidak bisa hanya dipahami dari sisi akal saja, tapi harus dipahami dari sisi akidah, dari sisi keimanan. Karena tidak mungkin peristiwa yang maha dahsyat ini hanya dipahami dari sisi akal saja. Bagaimana mungkin jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari di situ menempuh perjalanan sekitar 1.500 km. Kemudian belum lagi Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha yang begitu jauh dan sulit kita bayangkan begitu ya. Dan itu ditempuh dalam semalam. Akal manusia sampai saat ini tidak mungkin bisa memahami itu. Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj itu harus dipahami dari sisi akidah begitu. Di mana apa yang tidak mungkin bagi Allah, kalau Allah berkehendak Allah akan memperjalankan itu. Demikian pula hikmah yang bisa kita ambil, apa saja yang berasal dari Allah ada sesuatu yang mustahil tidak kita yakini, adalah sesuatu yang pasti benar adanya. Kalau Isra Mi'raj itu kita harus pahami 100% bahwasanya kalau itu berasal dari Allah pasti terjadi dan pasti benar. Demikian pula ketika Allah menurunkan aturan-aturan Islam, hukum-hukum Allah gitu, pasti itu sesuai dengan manusia, baik sesuai di zaman Rasulullah, sesuai di zaman sekarang, maupun sesuai di zaman yang akan datang. Kenapa? Karena ini harus kita pahami dari sisi akidah, dari sisi keimanan. Kalau tidak kita pahami dari sisi akidah, dari sisi keimanan, kita bisa mengotak-atik dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita otak-atik, tidak mungkin itu bisa terjadi. Kenapa? Wong naik ke atas saja di situ ada sesuatu yang kedap udara kan begitu ya, tidak ada oksigen. Bagaimana Rasulullah sebagai manusia yang besar ini? Sekali lagi Allah berfirman mengawali dengan kalimat Subhanallah, maha suci Allah. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Nah itu. Jadi sesuatu yang berasal dari Allah pasti benar. Maknanya yang harus kita pahami bahwasanya jangan pernah membandingkan apa yang berasal dari Allah itu dengan sesuatu yang berasal dari manusia. Karena baru-baru ini seringkali terjadi kita mulai mengotak-atik hukum-hukum Allah itu kayaknya sudah tidak relevan lagi, dianggap hukum-hukum klasik begitu ya. Kemudian mencoba memberanikan diri dengan akal yang terbatas itu menggunakan hukum-hukum Montesquieu, Adam Smith, atau hukum-hukum PBB yang begitu. Ini sesuatu yang lancang begitu dilakukan oleh manusia, padahal Al-Quran As-Sunnah itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti hakikat kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat begitu. Jangan pernah membandingkan begitu. Jadi kalau kemudian kita mencoba mengganti hukum Allah dengan hukum-hukum buatan manusia, ini adalah sesuatu penyesatan yang amat sangat besar begitu. Allah mengingatkan dalam hal ini, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah, hukum-hukum yang bukan berasal dari hukum Allah yang mereka cari, yang mereka coba tawarkan. Wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah dibanding dengan hukum Allah dari hukum-hukum yang lain. Jadi hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah dari hukum-hukum yang lain itu gitu. Ini menunjukkan bagi kita dari sisi ideologis bahwa dalam setiap aspek kehidupan individu, spiritual, ibadah mahdhah,
kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, sisi ekonomi, politik, dan secara keseluruhan itu kita wajib menggunakan aturan-aturan atau hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita pahami dari sisi akidah. Jangan pernah kita memahami sebagaimana orang-orang kafir itu memahami, mengotak-atik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di balik peristiwa Isra Mi'raj ini pula ada satu pelajaran yang cukup bagus. Ketika Rasulullah pada malam hari itu disodorkan dua minuman, Ustaz. Ada susu, kemudian ada khamr. Kemudian Rasulullah memilih susu yang dia minum. Setelah beliau meminum susu itu, malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditah fitrah wa sabtal fitrah. Jadi kamu telah diberi petunjuk sesuai dengan fitrah dan melakukan sesuai dengan fitrah. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah merupakan fitrah, sesuai dengan kehidupan manusia, pasti sesuai dengan manusia, pasti sesuai dengan kehidupan ini, termasuk apa yang dibawa oleh aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pasti sesuai. Mafhum mukhalafahnya, manakala kita mencoba mencari aturan-aturan selain dari aturan Allah, maka yang terjadi bukan fitrah, mencari adalah penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu ya. Jadi dari sisi ideologisnya adalah peristiwa Isra Mi'raj itu memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya kita harus betul-betul meyakini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi politis, tadi kan juga ditanya dari sisi pandang politis itu. Kita juga tahu bahwasanya ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah mampir dulu, akan dikawal oleh malaikat Jibril, mampir dulu di Madinah. Mampir dulu di Madinah, beliau diperintahkan untuk sholat di sana. Kemudian setelah itu di Masjidil Aqsa, beliau tuh juga mimpin sholat yang makmumnya itu para nabi dan rasul. Apa isyarat di sini? Ternyata selang pasca peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian Allah mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Yathrib, di Madinah. Jadi kemudian disitulah cikal bakal perkembangan Islam atau penerapan Islam kafah itu. Rasulullah mendapatkan kekuasaan di sana, menjadi pemimpin di sana selain sebagai Rasul. Ini isyarat yang pertama. Kemudian isyarat yang kedua, ketika Rasulullah juga nyampe di Masjidil Aqsa, beliau mengimami sholat begitu. Dan makmumnya para nabi dan rasul. Di mana kita tahu bahwasanya para rasul itu ada yang misalkan Nabi Musa, Nabi Daud, kemudian para nabi-nabi yang lain itu bawa risalah kan begitu. Jadi yang dan Injil, ada Zabur, ada Taurat begitu ya, dan Al-Quran itu. Ketika Rasulullah diminta untuk menjadi pemimpin, itu menunjukkan bahwasanya keridhaan para nabi dan rasul itu akan kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai saja para nabi dan rasul itu kemudian ditakdirkan oleh Allah hidup kembali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan meninggalkan ajarannya kemudian mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian sekarang kita malah mempertahankan ajaran-ajaran yang sudah tidak berlaku lagi, seperti ajaran Injil, ajaran Taurat begitu. Semuanya sudah disempurnakan melalui Rasulullah SAW dari ajaran Islam itu gitu. Jadi harusnya ajaran Islam itu yang kemudian menjadi imam gitu. Al-Quran itulah menjadi imam
dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara itu, gitu ya. Jadi itu sisi politisnya. Hanya saja memang sampai saat ini Islam belum lagi menjadi pemimpin. Islam belum lagi diterapkan menjadi kiblat, menjadi patokan bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara di dunia ini. Walaupun dalam banyak hadis Rasulullah menjanjikan la tuftahanna Konstantinia wa Rumiyah, begitu. Hendak akan kamu dapat taklukkan kota Konstantinopel dan kota Roma, begitu. Konstantinopel sudah bisa ditaklukkan dan kota Roma belum. Dan ini adalah janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji Allah itu pasti benar adanya, begitu. Dan insya Allah kekhilafan atsani, kekhilafan yang kedua inilah yang akan dapat menaklukkan kota Roma itu dengan pertolongan Allah tentunya. Mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj dari sisi ideologis maupun dari sisi politis, Ustaz. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga ini menjadi catatan amal kebaikan bagi Ustadz. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah tadi bisa memahami bahwa ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu tidak hanya memiliki hikmah, ya, hikmah di dimensi spiritual, tapi juga dari sisi ideologis dan politik. Baik, saya Prama Arta, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.